Halo para pendengar, inilah program belajar bahasa Jepang dari NHK World Radio Japan. Saya Novriana Dewi. Dan saya Aji Rohadi. Hari ini kita akan belajar pelajaran 19. Kalimat kunci hari ini adalah Yokatta. Baguslah. Tokoh utama dalam adegan kami adalah Anna, seorang mahasiswi asing dari Thailand. Sebelumnya, Anna terpisah dengan kawan-kawannya setelah keluar dari toko buku. Ia menelpon Sakura untuk mencari pertolongan. Apakah Anna akan berjumpa lagi dengan Sakura dan Rodrigo? Mari kita dengarkan adegan untuk pelajaran 19. Kalimat kuncinya adalah Yokatta. Baguslah. Oi, Anna-san! Mina! よかった。心配したよ。ごめんなさい。カメラが安かったので、つい見てしまいました。Sekarang mari saya jelaskan mengenai adegan tadi. Rodrigo melihat Anna lalu berseru, Oi, Anna-san. Hei, Anna! Oi, Adalah ungkapan informal untuk memanggil seseorang yang jauh. Anna-san. Berarti sedang berbicara kepada Anna. Anna menjawab, Minna, semuanya. Ini lebih informal daripada minasan. karena lega melihat Anna baik-baik saja, Rodrigo menjawab, Yokatta. dalam konteks ini artinya baguslah atau saya senang Anda selamat. Ini adalah kalimat kunci hari ini. Yokatta. Adalah bentuk lampau dari kata sifat I. yang artinya bagus atau baik. Sebagai catatan, kata sifat bahasa Jepang punya bentuk lampau. Yokatta atau Yokatta desu. sering digunakan saat orang membicarakan mengenai apa yang mereka pikir mengenai sesuatu. Untuk mengucapkan yokatta, tahanlah nafas selama satu ketuk setelah ka. Mari kita berlatih mengucapkannya. Yokatta. Yokatta. Rodrigo meneruskan, Shinpai shita yo. khawatir loh. Maksudnya, kami mengkhawatirkan Anda. Shinpai shita. Adalah bentuk ta dari kata kerja Shinpai shimasu. yang artinya khawatir. Ini adalah cara berbicara yang informal. Yo. Adalah sebuah partikel. Jika Anda mengucapkannya pada akhir kalimat, Anda dapat membuat kalimatnya terdengar lebih ringan. Kita menggunakan bentuk ta dari kata kerja saat kita berbicara mengenai aspek lampau atau selesai, ya. Betul, untuk cara yang lebih sopan, gunakan Shinpai shimashita. yang artinya merasa khawatir. Mari kita kembali ke adegan tadi. Anna menjawab, Gomen nasai. mohon maaf. Ucapkan Gomen nasai. yang artinya mohon maaf saat Anda meminta maaf. Kita juga tahu bahwa kita dapat mengatakan sumimasen untuk meminta maaf. Apa ya perbedaannya? Anda mengucapkan gomen nasai saat Anda meminta maaf kepada orang yang lebih dekat dengan Anda, seperti keluarga atau kawan. カメラが安かったので、つい見てしまいました。 Karena kameranya murah, tanpa sadar tadi melihat-lihat. Rupanya Anna terkesima oleh kamera yang dipajang pada sebuah toko lalu terpisah dari kawan-kawannya, ya. Betul, カメラ adalah kamera. が Adalah partikel yang mengindikasikan subjek. 安かった。 Adalah murah. Bentuk lampau dari kata sifat 安い。 Apakah mahal dalam bahasa Jepang lawan kata dari yasui? mahal adalah 高い。ので adalah partikel yang Anda gunakan saat Anda berbicara mengenai alasan atau penyebab. つい Adalah tanpa sadar. Ini artinya Anda melakukan sesuatu tanpa berpikir. 見てしまいました。 Adalah telah melihat-lihat. 見て Adalah bentuk T dari kata kerja 見ます。 yang artinya melihat. Ini diikuti oleh しまいました。
Kita telah mempelajari bahwa jika kita tambahkan shimaimashita setelah kata kerja bentuk T, artinya mengatakan kalau kita telah melakukan sesuatu dengan ceroboh atau tanpa sengaja. Kita telah mempelajarinya di pelajaran 18. Wah, Aji masih ingat ya? Nah, kini mari kita dengarkan lagi adegan untuk pelajaran 19. Kalimat kunci hari ini adalah よかった。 baguslah. Oi, Anna-san! よかった。心配したよ。ごめんなさい。カメラが安かったので、つい見てしまいました。 Sekarang waktunya pojok Sensei Oshiete. Penyelia program ini, Profesor Akane Tokunaga, akan mengajarkan mengenai poin pembelajaran hari ini. Hari ini saya ingin tahu lebih rinci mengenai bentuk lampau dari kata sifat. 私が教えましょう。 Sensei mengatakan, Anda telah mempelajari bahwa ada dua jenis kata sifat dalam bahasa Jepang, yaitu kata sifat i dan kata sifat na. Kata sifat i adalah yang berakhir dengan suku kata i, seperti misalnya murah. 安い。 Kata sifat na adalah yang berakhiran na setelahnya saat menerangkan kata benda. Misalnya, suka. 好き。 Saat menerangkan kata benda, kata ini menjadi 好きな。 jadi mangga kesukaan adalah 好きな漫画。 untuk mendapatkan bentuk lampau dari kata sifat i, gantilah i menjadi 買った。 misalnya bentuk lampau dari 安い。 yang artinya murah adalah 安かった。 bentuk lampau dari 高い。 yang artinya mahal adalah 高かった。 tetapi よかった。 yang artinya baguslah yang kita bahas dalam pelajaran ini adalah satu-satunya pengecualian. Kata ini mengkonjugasikan secara tidak teratur. Bentuknya dalam kala kini adalah いい。 baik atau bagus, menjadi yokatta dalam bentuk lampau. Jadi mohon diingat ya. Lalu bagaimana bentuk negatif lampaunya? Untuk mengubah kata sifat i menjadi negatif lampau, gantilah i menjadi くなかった。 misalnya yasui yang artinya murah berubah menjadi 安くなかった。 i yang artinya baik atau bagus menjadi 良くなかった。 untuk mendapatkan bentuk lampau dari kata sifat na, tambahkan datta di akhir kata sifatnya. Jadi 好き。 yang artinya suka atau gemar menjadi 好きだった。便利。 yang artinya praktis menjadi 便利だった。 untuk mengubah kata sifat na menjadi negatif lampau, tambahkan ではなかった。 misalnya suki yang artinya suka menjadi 好きではなかった。 Itulah tadi pojok Sensei Oshiete. Berikutnya adalah pojok kata tiruan bunyi. Kita memperkenalkan kata-kata yang menyerupai bunyi, suara, atau perilaku. Itu adalah suara rana kamera dioperasikan. Bagaimana kata tiruan bunyinya dalam bahasa Jepang? カシャ。 Kasha? Oh, ini seperti cekrek dalam bahasa Indonesia ya. Ada kata lain untuk suara kamera. パチリ。 Paciri? Bedanya apa dengan kasha? パチリ。 Mengungkapkan bukan hanya suara rana, tetapi juga tindakan orang yang mengambil gambar itu sendiri. Dan demikian kata tiruan bunyi hari ini. Sebelum menutup perjumpaan, Anna mengingat kembali kejadian hari ini dan membuat catatan. Inilah pojok catatan si Anna. 今日は Saya tersesat sehingga membuat kawan-kawan jadi sangat mengkhawatirkan saya. Saya menyesal. Namun saat saya menunggu mereka, saya membeli satu kamera. Gambar apa yang akan saya ambil ya?